Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Isma dari kelas 5A Teknik Informatika Universitas Siddhartha Pasuruan ingin menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Perancangan Aplikasi Zakat Mobile dengan metode throwaway prototyping untuk edukasi pentingnya zakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi masalah, korelasi RPRQ-RO, kontribusi penelitian, sistematika penulisan. Itu saja. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di latar belakang ini ada objek penelitian yang pertama, yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah bagi rukun Islam, termasuk salah satu dari ibadah rukun Islam. Zakat hukumnya wajib untuk dibayarkan apabila telah masuk kriteria mampu mengeluarkannya dan telah mencapai hisab. Itu menurut Tanjung et al. 2022. Terus, metode yang ada. Metode dalam mengembangkan media edukasi berbasis teknologi terdapat berbagai metode rekayasa perangkat lunak yang umum digunakan seperti waterfall, spiral, prototyping, dan lain-lain. Kekurangan, kelebihan, dan kelemahan metode. Setiap metode memiliki keunggulan dalam struktur kerja maupun kecepatan eksplorasi kebutuhan pengguna, tetapi juga memiliki keterbatasan seperti fleksibilitas yang rendah, kebutuhan sumber daya besar, atau ketergantungan pada umpan balik cepat. Masalah pada metode yang dipilih. Metode tunggal kurang mampu menangani kebutuhan edukasi zakat yang memerlukan pemahaman kebutuhan pengguna secara mendalam sekaligus proses validasi yang sistematis. Solusinya untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi metode Research and Development atau R&D dan throwaway prototyping. Kombinasi Research and Development R&D dan throwaway prototyping dipilih untuk memaksimalkan validasi kebutuhan, memperjelas desain awal, dan menghasilkan media edukasi yang lebih tepat guna. Tujuan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini metode Research and Development dan metode throwaway prototyping akan diterapkan untuk merancang aplikasi zakat berbasis mobile untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pelaksanaan zakat. Identifikasi masalah. Di sini ada beberapa poin penting yang bisa saya ringkas, yaitu yang pertama, permasalahan pemahaman zakat. Masyarakat masih rendah untuk memahami tentang pentingnya zakat. Dan yang kedua, tidak adanya media edukasi zakat berbasis teknologi yang informatif, menarik, dan mudah diakses. Banyak muslim yang belum mampu menunaikan zakat secara tepat. Terus yang kedua, keterbatasan metode perkembangan yang ada. Metode rekayasa perangkat lunak yang umum digunakan seperti waterfall, spiral, dan prototyping memiliki keterbatasan masing-masing. Waterfall dikenal kurang fleksibel terhadap perubahan. Metode spiral juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan sumber daya yang besar. Sedangkan metode prototyping beresiko menghasilkan desain yang kurang matang apabila tidak disertai evaluasi yang tepat. Solusi dari permasalahan metode tadi menunjukkan bahwa perlunya pendekatan alternatif yang lebih sesuai untuk pengembangan aplikasi edukasi zakat. Proses identifikasi kebutuhan pengguna pada pengembangan zakat sebelumnya belum dilakukan secara mendalam, sehingga fitur yang dihasilkan seringkali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan edukasi masyarakat. Dan belum adanya model pengembangan secara khusus menggabungkan metode Research and Development and R&D dengan throwaway prototyping untuk menghasilkan aplikasi edukasi zakat yang tervalidasi, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Dan juga belum adanya evaluasi yang menilai kemudahan pengguna serta kenyamanan antarmuka pada prototipe aplikasi zakat berbasis mobile. Kondisi ini menunjukkan perlunya proses penilaian usability yang terstruktur agar prototipe yang dihasilkan benar-benar layak digunakan dan mampu mendukung tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, yang poin yang ketiga itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang bisa saya ambil yaitu 1. Bagaimana
Rancangan aplikasi zakat berbasis mobile yang dapat berfungsi sebagai media edukasi pentingnya zakat bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana penerapan metode throwaway prototyping dan pendekatan Research and Development atau R&D dapat membantu menghasilkan prototipe aplikasi zakat mobile yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sama yang ketiga, seberapa jelas dan mudah dipahami informasi edukasi zakat yang disajikan melalui prototipe aplikasi yang dikembangkan. Sama yang keempat, seberapa baik tingkat kemudahan pengguna dan kenyamanan antarmuka prototipe aplikasi yang dirancang menggunakan pendekatan throwaway prototyping. Tujuan penelitian itu pasti ya ada sangkut pautnya dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian yang pertama yaitu merancang aplikasi zakat berbasis mobile yang berfungsi sebagai media edukasi pentingnya zakat dengan menghasilkan rancangan fitur dan tampilan yang sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, menerapkan metode throwaway prototyping dan pendekatan Research and Development (R&D) untuk menghasilkan prototipe aplikasi yang dapat dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna. Yang ketiga, mengukur tingkat kejelasan informasi edukasi zakat yang disajikan dalam prototipe aplikasi melalui penilaian pengguna. Yang keempat, menilai tingkat kemudahan penggunaan serta kenyamanan antarmuka prototipe aplikasi yang dirancang menggunakan metode throwaway prototyping. Dan yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Memberikan pemahaman baru tentang penerapan metode throwaway pada sistem zakat digital. Yang kedua, menambah literatur dan referensi ilmiah terkait penerapan metode Research and Development dalam pengembangan aplikasi edukasi zakat. Yang ketiga, membantu lembaga zakat meningkatkan efektivitas layanan digitalnya. Yang keempat, mendorong peningkatan literasi zakat di masyarakat melalui tersedianya media digital yang interaktif dan menarik, sehingga masyarakat dapat memahami kewajiban zakat dengan cara yang lebih sederhana dan relevan. Yang kelima, memberikan gambaran bagi pengembang aplikasi tentang strategi desain yang berorientasi pada pengguna, sehingga proses perancangan aplikasi serupa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Nah, terus ada poin yang keenam yaitu korelasi RP, RG, RO. RP-nya itu pemahaman. RP itu identifikasi masalah, kalau RG itu rumusan masalah, RO-nya itu tujuan penelitian. RP-nya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya zakat masih sangat rendah, baik dalam konsep dasar, kategori harta yang wajib dizakati maupun persyaratan hisabnya zakat. Belum adanya media pembelajaran zakat berbasis teknologi yang mampu menyediakan informasi dan memberikan edukasi betapa pentingnya zakat. Rumusan masalahnya, bagaimana rancangan aplikasi zakat berbasis mobile yang dapat berfungsi sebagai media edukasi pentingnya zakat bagi masyarakat. Terus tujuannya merancang aplikasi zakat berbasis mobile yang berfungsi sebagai media edukasi pentingnya zakat dalam menghasilkan rancangan fitur dan tampilan yang sesuai kebutuhan pengguna. Terus yang kedua, metode rekayasa perangkat lunak yang umum digunakan seperti waterfall, spiral, dan prototyping memiliki keterbatasan masing-masing. Perlunya pendekatan alternatif yang lebih sesuai untuk pengembangan aplikasi edukasi zakat. Rumusan masalahnya, bagaimana penerapan metode throwaway prototyping dan pendekatan Research and Development dapat membantu menghasilkan prototipe aplikasi zakat mobile yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuannya untuk menerapkan metode throwaway prototyping dan pendekatan Research and Development untuk menghasilkan prototipe aplikasi yang dapat dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keempat, identifikasi masalahnya. Proses identifikasi kebutuhan pengguna pada pengembangan zakat sebelumnya belum dilakukan secara mendalam, sehingga fitur yang dihasilkan seringkali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan edukasi masyarakat. Rumusan masalahnya, seberapa jelas dan mudah dipahami informasi edukasi zakat yang disajikan melalui prototipe aplikasi yang dikembangkan. Tujuannya mengukur tingkat kejelasan informasi edukasi zakat yang disajikan dalam prototipe aplikasi melalui penilaian pengguna. Yang terakhir, belum ada evaluasi yang menilai kemudahan pengguna serta kenyamanan antarmuka pada prototipe aplikasi zakat berbasis mobile. Seberapa baik tingkat kemudahan penggunaan dan kenyamanan antarmuka prototipe aplikasi yang dirancang menggunakan pendekatan throwaway prototyping. Tujuannya menilai tingkat kemudahan penggunaan serta kenyamanan antarmuka prototipe aplikasi yang dirancang menggunakan metode throwaway prototyping.
Poin yang ketujuh yaitu kontribusi penelitian. Yang pertama, penelitian ini menghasilkan prototipe aplikasi zakat berbasis terway prototyping yang dapat dijadikan acuan atau standar awal dalam pengembangan aplikasi zakat digital di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan model rancangan aplikasi zakat yang berbasis mobile yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan media edukasi digital di bidang keagamaan. Yang ketiga, aplikasi yang dikembangkan melalui pendekatan research and development dapat dalam penelitian ini memberikan fondasi bagi pengembangan aplikasi zakat digital selanjutnya, baik dalam aspek desain, fungsi, maupun validasi pengguna. Penelitian ini menunjukkan bagaimana metode terway prototyping dapat diterapkan secara efektif untuk menghasilkan rancangan aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui proses dan penyempurnaan berulang. Yang kelima, penelitian ini memperkaya pendekatan pemanfaatan teknologi mobile dalam mendukung pembelajaran keagamaan modern yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, poin yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Di sistematika penulisan itu yang ada A kata pengantar, B abstrak, C daftar isi, D daftar tabel, E daftar gambar, H ada bab 1 pendahuluan yang berisi subbabnya itu satu latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam korelasi RDRGRO, yang ketujuh kontribusi penelitian, yang kedelapan sistematika penulisan. Dan yang itu ada bab 2 kajian pustaka. Di bab 2 ini ada subbab 3. Yang pertama tinjauan pustaka, 2 penelitian terdahulu, ketiga kajian teori. Yang C ada bab 3 metode penelitian yang berisi subbabnya ada 5. Yang pertama kerangka berpikir, kedua metode penelitian, yang ketiga kerangka sistem dan penjelasan alur, yang keempat tempat penelitian, yang kelima jadwal penelitian. Terus bab 4 ada kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.